Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Manarul Ilmi dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas bab baru yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab bakti kepada orang tua selama bukan maksiat. Berbakti kepada orang tua selama bukan maksiat. Hadis yang akan kita baca adalah hadis nomor 18. Hadis ini hasan li ghairihi dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Darda. Siapa? Abu Ad-Darda. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala, Abu Darda, semoga Allah meridhai beliau, berkata, "Awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tis'in." Rasulullah SAW memberikan wasiat kepadaku 9 hal. Berapa wasiatnya Nabi? 9. Mari kita dengarkan satu persatu. La tusyrik billahi syai'an wa in qutta'ta au hurriqt. Jangan berbuat syirik sekalipun engkau diancam akan dibunuh atau dibakar. Jangan berbuat syirik sekalipun engkau diancam akan dibunuh atau dibakar. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim harus mempertahankan prinsip tauhid sampai tetes darah terakhir kita. Kalau kita diancam saja nggak boleh berbuat syirik, bagaimana kalau nggak diancam? Bagaimana kalau berbuat syirik secara sukarela? Cuma karena pakaiu, cuma karena nggak enak sama tetangga. Ini menunjukkan kualitas rendah keimanan seseorang. Sekalipun diancam akan dibunuh, sekalipun diancam akan dibakar, jangan berbuat syirik. Ini wasiat yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat yang kedua, wala tatrukanna as-salatal maktubata muta'ammida. Jangan meninggalkan salat fardu secara sengaja. Jangan meninggalkan sholat fardu secara sengaja. Secara sengaja maksudnya ya tahu tapi ditinggalkan. Kalau nggak sengaja lupa, ya itu berarti nggak sengaja. Mungkin nggak orang lupa? Mungkin, namanya juga manusia. Ya. Tapi kalau ingat maka jangan tinggalkan. Kenapa kata Nabi SAW? Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia tidak mendapatkan jaminan keamanan dari Allah di dunia dan di akhirat. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, dia tidak akan mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Azza wa Jalla di dunia maupun di akhirat. Nah, kalau sudah nggak dijamin keamanan sama Allah, gimana? Repot, gelisah, ya, nggak tenang hidupnya. Itu baru di dunia. Di akhirat dia tidak aman dari siksaan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wasiat yang ketiga, kata Nabi SAW, wala tashrabannal khamr. Jangan sekali-kali minum khamr. Jangan sekali-kali mabok. Walaupun cuma apa? Nyicipi. Karena awal orang ketagihan gara-gara nyicipi. Jangan sekali-kali menyentuh khamr. Kenapa? Kata Nabi SAW, fa innaha miftahu kulli syarr. Karena sesungguhnya khamr pintu seluruh kejahatan. Pintu seluruh kejahatan. Ada seorang disuruh milih antara bunuh atau zina atau mabok.
Dia pikir lah yang paling ringan ya mabok. Apa yang terjadi? Setelah mabok, hilang akal, dia berzina. Begitu berzina, hamil, dia bunuh. Awalnya dari apa? Mabok. Mabok itu adalah kunci pintu dari seluruh kejahatan. Kalau orang sudah mabok, hilang akalnya. Kalau orang sudah hilang akalnya, dia akan melakukan apapun. Berzina, membunuh, berbohong, mukul, dan seterusnya. Maka jangan sekali-kali tergiur narkoba, ya termasuk narkoba. Ya, khamar di dalamnya ada narkoba, ada ekstasi, ada pil koplo, ada apa lagi? Ciu. Ya, apa lagi? Oplosan, ya, semuanya lah. Ya. Ngelem, itu termasuk apa? Mabok. Semuanya. Ini yang keberapa? Hah? Yang ketiga, yang keempat. Nah, ini yang sesuai dengan bab yang kita bahas. Wa ati' walidaik. Patuhilah kedua orang tuamu. Berarti ayah dan ibu. Patuhilah kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahum. Sekalipun kedua orang tuamu meminta seluruh hartamu, berikan. Sekalipun orang tuamu minta seluruh hartamu, berikan. Berat atau tidak? Hah? Berat. Tapi bukan maksiat. Maka disuruh ditaati. Apalagi seandainya orang tua cuma minta sama kita, "Le, aku nyileh buat tuku beras." Nyileh. Kita nggak pinjemi. Luar biasa durhaka anak yang seperti ini. Orang tua minjem sama anaknya. Betul-betul anak tak tahu diri. Orang tua minta dikasih. Masa orang minjem nggak dikasih, orang tua minjem nggak dikasih, minjem. Harusnya kita itu nggak usah nunggu orang tua kita minjem. Kita tahu orang tua nggak ada beras di rumah, kita berikan. Seluruh gaji kita berikan sama orang tua kita. Ini bukan seluruh gaji loh. Apa kata Nabi? Seluruh harta. Apa kata Nabi dalam riwayat yang lain? Anta wa maluka li abik. Le, tubuhmu, nyawamu, dan hartamu milik orang tuamu. Bukan cuma harta kita, tubuh kita ini loh. Itu milik orang tua kita. Jadi kalau kita cuma disuruh, le ngangkat jemuran, le masak, le bersihin, le nyuci, le apalagi? Nyetrika, le ngelipati baju. Itu wajib ditaati. Dan tidak boleh mengeluh. Tidak boleh mengeluh. Walaupun ngeluhnya hanya gak boleh. Taati. Ini perintah dan wasiat dari Rasulullah SAW. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima. Wala tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka ant. Jangan berontak kepada pemerintah. Jangan mengkudeta pemerintah yang sah. Sekalipun engkau merasa engkau di pihak yang benar. Jangan berontak. Kenapa? Karena efek negatif yang akan ditimbulkan lebih besar. Loh, berarti kita membiarkan Ustaz kesalahan pemerintah. Bukan membiarkan, yang nyuruh membiarkan siapa? Jangan berontak. Jangan mengkudeta pemerintah yang sah. Nabi SAW tidak katakan jangan diamkan, bukan. Nasihati. Bukan dengan memberontak, nasihati. Sudah nasihati Ustaz, nggak mau dengar. Loh, kewajiban kita itu menasihati. Kalau dia nggak terima, urusan dia sama siapa? Sama Allah Azza wa Jalla. Jangan kemudian kita nasihati, nggak diterima terus kita angkat senjata. Enggak.
Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sepanjang sejarah dari dulu sampai sekarang, setiap pemberontakan kepada pemerintah yang sah pasti dampak buruknya lebih besar, pasti terbukti sepanjang sejarah. Makanya Nabi SAW katakan jangan berontak, sekalipun engkau merasa engkau yang benar, untuk maslahat bersama. Sudah. Kemudian kata Nabi SAW yang keenam, wala tafrir minaz zahfi wa in halakta wa farra ashabuk. Jangan sekali-kali lari dari medan pertempuran, sekalipun engkau akan terbunuh dan teman-temanmu semuanya lari. Jangan lari. Ini mungkin karena kita belum pernah ya, akhirnya kita nggak punya gambaran mungkin ya. Orang itu mungkin awalnya semangat ketika berangkat mau jihad, tapi begitu ngelihat sendiri, tahu-tahu ada lewat kepala lepas gitu kan, gelundung gitu. Ya. Tahu-tahu di depan kita ada orang tangannya putus, darahnya. Itu kan bikin apa? Bikin bukan bulu kuduk yang merinding, bulu tubuh semuanya merinding, bukan cuma bulu kuduk aja. Tapi kalau ada satu kabur, yang lainnya ikut kabur. Makanya kabur dari medan pertempuran termasuk dosa besar. Kata Nabi SAW, jangan kabur dari medan pertempuran, sekalipun engkau akan terbunuh atau seluruh teman-temanmu kabur. Terbunuh insya Allah mati syahid. Baik, yang ketujuh, wa anfiq min tawlika ala ahlik. Nafkahilah keluargamu. Nafkahilah keluargamu. Kalau pas lagi duit dapat banyak, kasih yang lebih kepada keluarga kita. Ya, kalau pas lagi duit dikit, ya kasih sesuai dengan apa yang kita miliki. Jadi jangan kemudian kita sama keluarga pelit banget. Sampai istri, anak-anak kurus, ramane belum priwe sih. Ya, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai anak istri kekurangan gizi, ayahnya kelebihan gizi, jangan. Kecuali kalau memang ayahnya juga sama-sama kekurangan gizi, itu lain masalah. Ya, tapi kalau misalnya kita punya lebih harta, kasih sama istri kita, sama anak kita. Ya. Ini wasiat yang ketujuh. Yang kedelapan, wala tarfa' asaka an ahlika. Wasiat yang kedelapan kata Nabi SAW, jangan melalaikan pengawasan terhadap keluargamu. Jangan melalaikan pengawasan terhadap keluargamu. Perhatikan, ini disampaikan oleh Nabi di zaman beliau, yang suasana kehidupan saat itu Islami atau tidak? Islami atau tidak? Sangat Islami. Nabi di zaman itu sudah pesan seperti ini. Apalagi di zaman ini. Di zaman ini peluang untuk anak istri terjerumus kepada perilaku negatif besar apa kecil? Sangat besar sekali. Berarti pesan dari Nabi SAW ini harus betul-betul kita perhatikan. Jangan lalai memperhatikan pendidikan, pengawasan terhadap keluargamu, anak dan istrimu. Berteman sama siapa? Entah di dunia nyata maupun di dunia maya. Bertemannya sama siapa? Pegang HP, apa yang dibuka? Dicek. Di pondok, sekalipun di pondok, kita punya kewajiban untuk mengawasi. Jangan kemudian setelah dipondokkan terus, lah bodoh, wisana Ustadz satu ngurusi berapa? 20, 40, 30. Ya mungkin saja ada yang kelewat. Kita sebagai orang tua jangan lepas tangan. Begitu sampai ke pondok, telepon kek, ngirim surat kek, tanya sama ustadznya kek, dijenguk kek. Jangan lepas tangan. Mungkin saja anak kita terpengaruh pergaulan buruk di mana? Di pondok. Mungkin saja.
Makanya kita sebagai orang tua harus terus memantau anak kita. Istri kita pun juga demikian. Jangan biarkan istri kita bebas pegang HP, tanya lagi ngapain, buka apa. Jangan dibiarkan. Ini pesan dari siapa? Nabi SAW. Yang terakhir kata beliau, wa akhifhum fillah. Senantiasa ajari mereka, keluargamu, untuk takut kepada Allah. Kenapa demikian? Karena kalau kita ngawasi terus, mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Maka yang bisa kita lakukan nasihat. Takut sama Allah. Kamu pegang HP, itu Allah ngelihat. Walaupun Abi nggak ngelihat, Umi nggak ngelihat, Ustadz nggak ngelihat, Allah ngelihat. Bilang sama istri, takut sama Allah. Walaupun Abi nggak ada, walaupun suami nggak ada, takut sama Allah. Begitu pula istri juga nasihati kepada ayah. Pak, di kantor ya banyak yang cantik-cantik, tapi takut sama Allah, Pak. Ya. Mungkin ketika di kantor Umi nggak ngeliat, tapi takut sama Allah ya. Seperti itu. Saling menasihati untuk takut kepada Allah. Dan itu nggak cukup sehari 2 hari. Itu pekerjaan puluhan bulan, puluhan tahun untuk saling menasihati takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya itu dimulai dari orang tuanya. Jadi orang tua nasihati anaknya, takut sama Allah ya, hati-hati. Orang tuanya juga harus gitu dong. Bapaknya gitu, ibunya juga gitu. Inilah wasiat yang disampaikan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.